Dalam catatan yang tak pernah diumumkan kepada rakyat, tersimpan kisah kelam di balik kejayaan Majapahit. Sebuah naskah yang ditemukan di ruang bawah tanah bekas istana menyingkap tentang cinta, kekuasaan, dan pengkhianatan yang berujung pada kehancuran. Ia bukan sekadar legenda, melainkan potongan memori manusia yang berani menentang takdir kerajaan. Di antara abu kejayaan, tersisa satu nama yang dihapus dari prasasti, seorang selir yang mengguncangkan tahta raja. Dia datang bukan sebagai ancaman, melainkan bisikan lembut di antara tabir sutra. Selir muda itu dipersembahkan untuk menghibur sang raja setelah masa perang yang panjang. Namun tatapan mereka bertemu di antara nyala lilin. Bukan sekadar rasa kagum, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Dari balik tembok batu merah, para abdi istana mulai berdisik tentang tanda-tanda yang akan mengubah sejarah Majapahit. Sejak malam itu, langkah sang selir kian sering menuju ruang raja. Di antara aroma kemenyan dan bunga setaman, suara mereka larut dalam doa yang tak lagi suci. Para penjaga berpura-pura tuli, karena setiap rahasia di istana memiliki harga. Dan di balik tirai emas, lahirlah bisikan pertama tentang dosa yang kelak menjatuhkan tahta. Malam-malam di istana menjadi lebih panjang dari biasanya. Tirai emas yang dulu hanya jadi hiasan, kini menjadi saksi dari langkah yang tak semestinya. Dalam kesunyian, dua jiwa yang terikat kekuasaan mencoba melawan sunyi dengan sentuhan. Namun setiap nafas di dalamnya adalah doa yang menunggu kutukan turun dari langit istana Majapahit. Tak semua mata di istana tertutup oleh malam. Di sudut koridor, seorang abdi mendengar apa yang tak seharusnya ia dengar. Desahan menjadi bukti dan bayangan di dinding menjadi pengkhianat paling setia. Di Majapahit, rahasia bukan untuk disimpan, melainkan untuk diperjualbelikan kepada yang berkuasa. Keesokan paginya, kabar itu sudah menjadi racun yang mengalir cepat di setiap lorong. Dari dapur hingga ruang sidang, bisikan itu tumbuh menjadi cerita. Setiap orang ingin tahu, tapi tak satu pun berani menyebut namanya. Karena di Majapahit, yang mengetahui kebenaran adalah yang paling berisiko untuk dihapus dari sejarah. Raja mulai merasakan ada sesuatu yang menggerogoti ketenangannya. Tatapan selir itu kini tak lagi meneduhkan, melainkan menimbulkan tanya di dada. Bisikan yang tersebar di antara dinding batu menjelma jadi bara dalam pikirannya. Dan di balik singgasana, lahirlah api kecil yang kelak membakar seluruh istana. Selir itu tahu kabar sudah sampai ke telinga raja, namun ia memilih diam. Diamnya bukan tanda takut, melainkan strategi untuk bertahan.
Di balik senyum lembutnya, ia menyiapkan racun paling halus, kata-kata yang mampu memutar balik hati seorang penguasa. Dan malam itu, ia melangkah menuju ruang singgasana, membawa rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Namun kata-kata manis tak lagi mampu menutupi bau pengkhianatan. Saat fajar datang, raja memanggil semua penjaga. Matanya tak lagi menatap lembut. Ia tahu cinta telah menipunya dan penyesalan berubah menjadi murka. Dari ruang singgasana, lahirlah keputusan yang akan menodai namanya selamanya. Fajar berikutnya menjadi saksi ketika pintu ruang selir digedor dengan amarah. Ia tak melawan, hanya menunduk, karena di balik wajah cantiknya, ia tahu semua sudah berakhir. Rantai dingin membelit pergelangan tangannya, menggantikan gelang emas yang dulu ia kenakan. Dan langkahnya menuju halaman istana menjadi irama duka yang diingat oleh tembok-tembok Majapahit. Langit siang itu terlalu terang untuk menyaksikan pembalasan. Raja memerintahkan hukuman tanpa suara, hanya tatapan yang menyuruh pedang turun. Tak ada teriakan, hanya hembusan angin yang membawa aroma bunga setaman dan darah. Begitu pedang itu jatuh, kerajaan yang megah itu kehilangan cahaya terakhirnya. Setelah hukuman itu, selir dihilangkan dari catatan kerajaan, namun bukan dari ingatan bumi. Di ruang bawah tanah, tempat ia terakhir dikenal, para penjaga masih mendengar doa yang tak berujung. Konon, ketika angin malam melewati lorong itu, suara lembutnya masih berbisik menyebut nama raja. Dan setiap suara itu terdengar, api obor selalu padam seketika. Waktu menghapus nama, tapi tidak bayangannya. Setiap kali fajar menyentuh dinding batu Majapahit, cahaya seolah membentuk sosok seorang wanita bersimpuh. Tak ada catatan resmi yang menyebutnya, namun rakyat menyebutnya bayang dosa kerajaan. Karena dari cinta yang tak seharusnya tumbuh, lahirlah kutukan yang membuat kerajaan terbesar itu perlahan retak dari dalam. Setelah kematian selir itu, istana Majapahit tak pernah benar-benar damai. Setiap generasi raja merasakan gejolak aneh yang datang di malam tanpa bulan. Konon, bila api obor padam tanpa sebab, itu pertanda arwahnya menagih janji yang dilupakan. Dan dari dosa yang dulu disembunyikan, lahirlah kutukan yang menuntun Majapahit pada kejatuhan. Kini, hanya batu-batu tua yang tersisa untuk mendengarkan kisah mereka. Sejarawan menulis kejayaan Majapahit dengan tinta emas, tapi tak satu pun berani mencatat asal kutukannya. Cinta terlarang antara raja dan selir itu menjadi rahasia paling rapuh yang dititipkan pada tanah. Dan mungkin, selama kita masih mengingkari dosa masa lalu, bayangan Majapahit tak akan pernah benar-benar lenyap.